Nah, tapi jika nanti si jarak bebasnya ini tidak ada ya, nah ini berbahaya juga, bisa mengakibatkan nantinya koplingnya slip ya, atau cepat habis. Karena jika tidak ada jarak bebasnya ini, otomatis si bearing yang ada di belakang matahari dia akan menekan terus matahari dan mengakibatkan plat koplingnya cepat aus ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Zona Tutor Otomotif. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu setia menonton channel kami. Kami doakan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah rekan-rekan, untuk video kali ini kita ada di mobil Ayla tahun 2014. Kami akan memberikan informasi bagaimana cara menyetel replay ya, atau jarak bebas di pedal kopling mobil Ayla manual ya. Sebelum kami melanjutkan video ini, jangan lupa rekan-rekan untuk di like, komen, dan subscribe channel kami agar rekan-rekan tidak ketinggalan saat kami membuat video yang terbaru. Baiklah rekan-rekan, untuk pedal koplingnya sendiri kita lihat ada di sebelah kiri ya, paling kiri. Ini untuk pedal gas, pedal rem, dan ini untuk pedal kopling ya rekan-rekan. Nah, di pedal kopling sendiri nanti ada jarak bebasnya ya. Jarak bebas ini nanti menentukan kenyamanan pada saat kita awal kendaraannya berjalan ya. Nah, untuk jarak bebasnya ini nanti tergantung dari kebiasaan bagaimana drivernya mengendarai kendaraan tersebut. Nah, tapi jika nanti si jarak bebasnya ini tidak ada ya, nah ini berbahaya juga, bisa mengakibatkan nantinya koplingnya slip ya, atau cepat habis. Karena jika tidak ada jarak bebasnya ini, otomatis si bearing yang ada di belakang matahari dia akan menekan terus matahari dan mengakibatkan plat koplingnya cepat aus ya rekan-rekan. Nah, jadi untuk supaya si pedal koplingnya tetap awet, jadi rekan-rekan harus memperhatikan jarak bebasnya ini ya. Selain dari nanti untuk kenyamanan kendaraan, hal itu juga bisa membuat kopling lebih awet ya rekan-rekan. Nah, untuk replay ini rekan-rekan biasanya ada yang hanya sedikit ya, seperti ini. Ada yang pertengahan ataupun ada yang paling bawah. Nah, ini replaynya banyak ya, ini termasuk banyak replaynya. Nah, untuk replay ini atau jarak bebas ini nanti bisa rekan-rekan setel ya untuk di mobil Ayla. Nah, untuk cara penyetelannya nanti rekan-rekan kita buka kap dulu, kap mesinnya ya. Oke, kita ke depan rekan-rekan. Nah, kap mesinnya sudah terbuka ya rekan-rekan. Nah, untuk penyetelannya ini kita lihat ya, ini di bagian aki ya atau baterai. Nah, kita ke bagian transmisi. Biasanya ini terhalang nanti selang radiator ini ya. Nah, rekan-rekan, ini adalah untuk penyetelannya ya. Nah, kalau tadi karena si jarak bebasnya terlalu banyak, kita akan coba putar searah jarum jam rekan-rekan ya. Kita putar. Nanti ini disesuaikan dengan kebutuhannya rekan-rekan ya. Kita akan putar dan kita akan mengetahui bagaimana hasilnya ya setelah kita putar ini. Nah, setelah sudah cukup, kita akan coba ke dalam lagi ya rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, setelah tadi kita putar ya, kita akan melihat untuk jarak bebasnya ini.
Nah, dia sudah lebih sedikit ya dibandingkan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya dia jarak bebasnya terlalu banyak, jadi saat kita angkat, setelah kita tekan full untuk pedal koplingnya ditekan full, kita angkat sedikit, untuk kendaraannya tadi sudah berjalan ya. Nah, kadang-kadang kalau yang tidak terbiasa nanti kendaraannya bisa mati ya gitu ya. Nah, kalau untuk seperti ini rekan-rekan, nah kalau ini pada saat kita injak full untuk pedal koplingnya kita angkat, nah di pertengahan dia baru jalan ya rekan-rekan. Tapi kalau menginginkan jarak bebasnya sedikit sekali, kita akan coba menyetel lagi ya rekan-rekan. Kita akan putar lagi ya rekan-rekan untuk setelannya. Oke, cukup ya rekan-rekan ya. Nah, kita akan coba, kita lihat pre-playnya seperti apa. Nah, ini udah lebih sedikit ya rekan-rekan ya dari yang tadi ya. Kalau yang ini dia lebih terasa berat juga ya untuk setelan ininya. Nah, nanti untuk setelan si koplingnya ini disesuaikan saja dengan kebiasaan rekan-rekan. Kalau misalkan ini nanti terasa berat ya karena pre-playnya sedikit, nah kita akan coba menguranginya lagi ya supaya lebih ringan terasa saat diinjak ya. Kita putar ke sebelah kiri ya rekan-rekan. Nah, nanti kalau misalkan ini dia akan lebih terasa ringan ya saat kita di setel tadi untuk si jarak bebasnya ini. Tapi kalau misalkan nanti sudah misalkan untuk pedalnya terasa berat, lalu saat kita nanti menyetelnya berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam kita menyetelnya, dan si pedal koplingnya masih terasa berat juga, nah berarti itu harus dilakukan penggantian di matahari dan plat koplingnya ya rekan-rekan. Sekalian juga nanti kalau misalkan rekan-rekan akan mengganti plat kopling dan mataharinya, sekalian dilakukan penggantian dengan kabel koplingnya ya, supaya nanti kembali lagi ke setelan awalnya, dan untuk pedalnya nanti rekan-rekan akan terasa ringan ya seperti awal pembelian kendaraan baru ya rekan-rekan. Nah, mungkin itu rekan-rekan informasi yang bisa kami sampaikan ya rekan-rekan. Jadi nanti untuk pre-play ini silahkan rekan-rekan nanti disesuaikan saja ya dengan kebutuhannya. Kadang ada yang senang pre-playnya banyak atau pre-playnya sedikit ya, atau bisa juga di pertengahan. Nanti bisa setel-setel. Kalau misalkan masih kurang tinggi, silahkan setel ke sebelah kanan atau searah jarum jam. Kalau misalkan terlalu tinggi, nanti rekan-rekan bisa di setel dengan berlawanan arah jarum jam ya untuk si tadi pedal koplingnya. Nah, setelannya nanti yang ada di atas transmisi ya rekan-rekan. Mungkin itu saja rekan-rekan informasi dari kami bagaimana cara menyetel pedal kopling ya. Nah, kita bisa menyetel hanya untuk pre-playnya atau jarak bebasnya saja ya. Mungkin itu saja rekan-rekan informasi dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.